perlu diamputasi dan perlu diganti dengan kaki yang baru agar kita bisa berdiri lagi. Ya mungkin begitu ya, meskipun begitu kita mendengar istilah kutukan Tuhan, itu kan yang terbayang ngeri ya. Tapi jangan lupa bahwa di samping Allah itu memberikan sanksi, tapi juga Allah selalu memberikan pendidikan kepada kita sebagai personal, sebagai sosial, sebagai bangsa, dan sebagai umat dalam makna yang lebih universal lagi. Kurang lebih seperti itu yang bisa saya sharingkan kepada Mas Stephen. Saya mohon maaf ya. Iya, Siwa. Karena kita harus break di sesi ini. Ngantor salah sini, gitu kan. Mas Brian gimana? Monggo, kita harus break dulu, Siwa. Break dulu? Iya. Emang di situ nggak ada kopi? Kopinya banyak, Siwa. Oke, monggo, Siwa. Yang bikin kan ada di situ. Iya, ada. Iya, Siwa, kita break dulu untuk ya, saya break dulu ya. Monggo, Siwa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Light Audience, nanti kita akan memasuki sesi berikutnya di sesi kedua ya. Anda bisa menggunakan SMS di 081-880-1058 dan juga nanti beberapa penelpon yang akan saya terima di 021-633-2705. This is Light FM. www.litefmcekada.com. Provided by Central Online. Welcome to the new 105.8 Light FM. Light FM. Welcome to the new 105.8 Light FM. The best hit station. 105.8 Light FM. 105.8 Light FM. Broadcasting live from the 19th floor of Menara BTN, Jalan Gajah Mada number 1, Harmony Central, Jakarta. 105.8 Light FM. Telephone number 633-2703. fax number 364-2707. short message service 081-80158. marketing department 525-7892. Welcome to the new 105.8 Light FM. the best slow hit station. Or click www.litefmjakarta.com. Best slow hit station 105.8 Light FM. Segala yang ada dalam hidupku, ku sadari semua milikmu. Ku hanya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah itu audiens, kita lanjutkan kembali dalam berproses menuju kesejatian diri untuk edisi hari ini, hari Kamis 8 Januari 2008 di sesi kedua ya. Well, silakan Anda bisa gunakan kembali telepon kami di 021-633-2705. Ya Siwo, kita coba terima 2 penelpon saja mungkin Siwo ya. Ya. Oke. Assalamualaikum. Ops, terputus. Silakan saya coba tunggu lagi. Anda yang berada di Jakarta di 0216332705 atau juga yang berada di seluruh dunia bahkan ya melalui streaming di www.lidafmjakarta.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Taufik. Mas Taufik di Tangerang ya? Iya. Oke, silakan Mas Taufik. Pertanyaannya agak sedikit keras suaranya Mas Taufik. Ya? Agak sedikit keras suaranya. Jika ajal musamma itu adalah ajal orang-orang atau figur-figur suci yang mereka tahu ajalnya dan mereka menjemput ajal itu. Pelan-pelan Mas Taufik. Jika ajal musamma, ya, adalah ajalnya figur-figur suci. Ajalnya figur-figur suci ya. Yang mereka tahu ajalnya dan mereka menjemput ajal itu. Kemudian bagaimana dengan orang-orang yang memahami ajal dengan sederhana, kemudian mereka jemput ajal itu? Especially dengan perang. Ya baik, sebentar Mas Taufik. Siwo bisa dipahami Siwo? Yang terakhir tadi ajal yang difahami yang secara sederhana. Terus terakhir, kalimat terakhir? Gimana Mas Taufik kalimat terakhirnya? Yang pertanyaan terakhir. Bagaimana dengan orang yang sederhana memahami ajal dengan sederhana, kemudian dia jemput ajal itu? Dia jemput ajal itu. Perang. Gimana? Dia jemput ajal itu? Ya, dengan berperang. Iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Taufik. Ya, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Satu penelpon terakhir mungkin ya, silakan. Di 0216332705. Iya. Assalamualaikum. Salam. Ya, dengan siapa ini Pak? Yogi, Bekasi. Mas Yogi, silakan. Malam, Mbak. Iya, Mbak, monggo, Mbak. Waduh, neng diaim Mbak Iki. Enggak, saya nggak mau nanya, cuma mau bilang selamat malam sih, Bu. Oh iya, makasih. Oh, ya, monggo. Halo Mas Yogi. Mas Yogi. Ya, Mbak. Ya, selamat malam juga Mas Yogi. Ya, Mbak. Ya, terima kasih Mas Yogi. Assalamualaikum. Baik, mungkin satu penanya terakhir sih, Bu ya. Ya. Silakan di 633-2705. Assalamualaikum. Ups, iya. Yang lainnya silakan. Atau sebelum kita coba terima satu penelpon terakhir, saya akan coba. Iya, nanti sudah ada. Assalamualaikum. Iya, baik, kita coba jawab SMS saja ya, Siwo. Ini dari siapa ini? Oke, kita coba terima telepon dulu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dengan Mas Restu. Sastu. Mas Restu. Siapa, Mas? Restu. Di mana Mas Restu? Ya, di Jakarta. Di Jakarta, silakan. Ya, silakan Mas Restu. Halo Mas Restu. Halo. Iya, kayaknya terputus. Silakan yang lainnya. Saya coba bacakan SMS terlebih dahulu, Siwo ya. Ini dari Budi Waluyo di Pademangan. Assalamualaikum, Siwo. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Siwo? Semoga baik ya. Baik. Oke, karena sudah 2 minggu tidak on air katanya. Ketahuan juga. Maaf. Oke, pertanyaan pertama. Apa perbedaannya Al-Quran dan Mushaf Al-Quran? Dan yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada tulisan Madaniyah dan Makiyah. Apa arti dan maksud kalimat tersebut? Oke, itu dari Budi Waluyo di Pademangan. Yang kedua dari Kusno di Cilandak. Assalamualaikum Siwo. Tolong disaringkan tentang sampaikan yang dariku walau hanya 1 ayat. Maksud Mas Kusno ini, kunya itu siapa dan yang dariku itu apa? Itu. Oke, satu penelpon terakhir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa ini? Dea. Dengan Dea. Silakan Mbak Dea. Assalamualaikum, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa agak keras nih? Dini, Sio. Saya tadi ingin menanggapi juga ya tentang Palestina dan Zionisme. Bisa ke poin Mbak Dea, maaf waktunya terbatas, bisa di poin pertanyaannya saja Mbak Dea.
Iya, Mbak ya. sharing boleh kok. Boleh Tentang Mbak sharing. Zionisme itu, pertama ya, tanah Palestina itu adalah tanah milik rakyat Palestina yang tadinya adalah aman dan damai, sehingga dijadikan oleh Tuhan tanah suci, tempat dan Nabi Tuhan. Kemudian Halo? kepada ya, Ya, kurang Tuhan jelas suara. memerintahkan kepada Nabi Musa dari penindasan Firaun Palestina. Putus-putus suaranya Mbak Dea, bisa sedikit agak jelas. Ya. Ya, gimana? Jadi yang Aduh. tidak punya tanah air Mhm. karena mungkin bangsa yang problematik selalu menentang orang nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus Tuhan, termasuk Nabi Musa. Negeri asal mereka tuh mungkin daerah sekitar Timur Tengah itu, karena mereka kan cucu dari keturunan Nabi Ibrahim juga, dan justru bukan Palestina yang dikutuk, cuman mungkin seperti kata Siwo tadi. Aduh, terputus-putus sayang sekali. Mbak Dea bisa halo Mbak Dea? Halo? Mbak Dea? Justru Bisa coba halo Mbak Dea? Oke, baik. Coba silakan menghubungi saya lagi, Mbak Dea, di 0216332705 karena suaranya terputus-putus dan mungkin saya dan Siwo tidak bisa menangkap dengan Pakai dengan HP kayaknya ya. pakai HP katanya. Oke, silakan. Oke, baik. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa nih, Pak? Dengan Arif. Mas Erik, silakan. Pertanyaannya dipersingkat, Mas. Saya mau tanya sih, Wo. Ya. Jiwa-jiwa yang tenang itu maksudnya apa sih, Wo? Jiwa-jiwa yang tenang ya? Iya, Maksudnya apa begitu? iya. Oke, baik. Terima kasih Mas Erik. Terima kasih. Ya, assalamualaikum. Baik. Siwo, dua pertanyaan yang mungkin bisa kita sharingkan dari teleponnya Siwo ya. Pertama dari Mas Taufik, yang kedua dari Mas Erik tadi ya. Oke, sementara SMS tadi sudah saya bacakan 2 SMS. Ya, silakan Siwo. Ya, masih waktunya saya ambil. Mas Brian bisa tidur dulu. Iya, nanti saya camping Siwo, tenang aja. Selain audiens, kita kembali nih. Sebetulnya ada satu tempat yang telepon dan ditambah 2 SMS. Tapi telepon yang kedua, yang dua di antara telepon itu saya belum bisa menanggap, yaitu dari Mas Restu tadi sama Mbak Dia. Saya tidak bisa menangkap maksud beliau, sehingga saya mohon maaf tidak bisa menanggapi. Kalau permasalahannya saja belum paham, bagaimana tidak bisa men-sharingkan permasalahan itu? Kalau judulnya saja juga nggak jelas, apa yang harus kita bahas? Itu maksudnya gitu ya. Tadi dari Mas Taufik, beliau menyebut tentang ajalun musamma. Itu merupakan salah satu yang ajal yang sudah diketahui oleh seseorang dan dia menjemput ajal itu. Nah, bagaimana masalahnya dengan ajal bagi orang-orang yang biasa dan dia ingin menjemputnya dengan berperang? Mungkin ada kaitannya juga nih dengan Palestina kali ya. Begini Mas Taufik dan light audience seluruhnya. Sepanjang yang saya tahu, tolong kalau ada kurangnya saya ditambahi, dikritisi, dibangun lagi. Kalau kebetulan ada benarnya, kenapa tidak? Kita ambil saja. Kalau ternyata yang sharing dari saya itu memang tidak ada nilai kebenarannya, ambil, taruh dalam sampah. Biar kita enak aja. Nah, kalau ada benar, mari kita ambil. Kalau nggak benar, nggak usah kita ambil. Ya, nggak apa-apa dah. Ya kadang-kadang kita prosesnya kadang berbeda-beda kok. Saya pernah punya kisah bahwa sekian banyak. Saya tahun 80 itu mempunyai kebenaran yang saya pahami begini. Wow, ternyata tahun berikutnya belum sampai pergantian tahun berikutnya sudah menemukan, karena kemarin belum tahu tentang ini. Wah, ternyata ini kayaknya lebih benar nih dari yang kemarin. Ya, yang
kalau memang benar-benar lebih bermutu dari yang kemarin, ya kita ya harus ambil dong, gitu ya. Masa kita di SD terus, naik dong ke SMP, kurang lebih seperti itu. Jadi satu adanya perbedaan kita bisa sikapi dengan sangat positif sebagai alat kontrol dan pembanding kita, dan itu makanya ada dinamika perkembangan keilmuan, ada dinamika sosial, ada yang satu bertanya, yang satu menjawab, yang satu sharing, yang lain juga menanggapi. Ya itu justru karena memang adanya perbedaan. Termasuk mudah-mudahan kalaupun ada perbedaannya di dalam permasalahan ajalun musamma dan ajal tadi, kalaupun ada perbedaannya, mari kita jadikan perbedaan itu sebagai sebuah potensi untuk kita saling berinteraksi dalam saling membangun, bukan malah kita saling menghakimi. Memang kita sudah kursus jadi hakim, terus kita menghakimi. Tapi kayaknya juga nggak ada deh perintah untuk saya harus menghakimi orang lain. Kalau menghakimi dirinya sendiri kayaknya jauh lebih jelas perintahnya. Tapi kalau kita menghakimi orang lain, apalagi menghakimi orang lain dengan ilmu kita, waduh, kalau anak-anak saya hakimi, meskipun dia ada di ranking 1 di kelasnya, saya akan hakimi dengan ilmu saya, bodoh semua dia. Tapi kalau saya dihakimi oleh orang-orang di atas saya sana, saya meskipun saya sudah merasa diri luar biasa, saya serius, semangat serius-seriusnya, seluruh kemampuan saya sudah saya top semua. Tapi kalau saya dilihat sama orang-orang atasan sana, apa kamu? Gitu kan. Jadi seberapa gitu. Gitu. Kita nggak boleh dong menilai orang lain dengan standar diri kita. Karena apa? Ya, latar belakangnya beda, kapasitasnya beda, kediriannya beda. Nggak bisa dong validatornya yang tidak relevan. Nah, kayak gitu. Nah, ini tentang ajal musamma. Sepanjang yang saya tahu dari pembelajaran saya, dan saya masih terus akan belajar, terkait dengan masalah kematian. Ajal itu bisa terkait dengan banyak hal ya. Tapi kalau dikaitkan dengan masalah kematian, ajal musamma itu titik kematian yang terbaik pada seseorang. Misalnya saya ingin membandingkan dua hal. Kalau saya mati karena sakit dan saya mati karena karena berperang misalnya, itu matinya bisa beda. Pasti ada bedanya. Tempatnya beda, waktunya beda, masalahnya beda. Kemudian kondisi spiritual saat menjelang mati itu juga beda. Maka mutu dari mati itu juga beda-beda, nilainya juga berbeda-beda. Nah, dari sekian kemungkinan saat kematian yang akan saya hadapi, itu ada saat terbaik untuk saya. Nah, saya kalau misalnya mudah-mudahan enggak ya, mati karena putus asa kemudian meminum baygon. Nah, itu mati yang tidak bermutu. Itu bukan ajal musamma. Itu ajal yang kita bikin sebabnya. Kemudian Allah mengiyakan dengan sunatullahnya. Nah, jadi kita mati di hari Senin atau hari Selasa beda dong. Nilainya berbeda, nilai mutunya berbeda. Kita mati pada saat kita sedang menghamba kepada Allah, kita sedang memasak di rumah misalnya, tetapi masak itu dalam rangka kapasitas sebagai seorang penghamba kepada Allah, dan ada yang di sana berjihad tapi dengan rasa dendam, berjihad karena dendam, bukan karena Allah, berjihad tapi karena marahnya, aku marah sama dia, aku dendam sama dia, tapi dia berjihad itu. Yang satu masak di rumah, tapi nilai spiritualnya terkait betul kepada Allah, bahwa saya masak ini sebagai bagian penghambaan saya kepada Allah. Tapi yang satu dengan baju jihad tapi isinya dendam, beda dong. Ada juga yang berjihad tapi isinya juga mulia. Saya berjihad bukan karena saya dendam, tapi saya ingin membantu orang-orang yang tertindas dan terzalimi.
karena saya sebagai sesama hamba diperintahkan oleh Tuhan saya untuk menegakkan keadilan. Jadi saya ke sana itu bukan karena saya marah, bukan karena saya dendam, tapi saya sedang melaksanakan kehambaan saya kepada Allah. Jadi kayaknya langkahnya lebih tertib deh daripada yang emosional, ya, daripada yang penuh dengan api kemarahan dan dendam. Kayaknya jauh, idenya berbeda dong. Nah, kalau seseorang mati pada posisi masing-masing tadi itu, yang satu dengan hatinya yang terpaut kepada Allah, yang satu lagi hatinya terpaut kepada marah dan dendam, beda dong matinya nilainya, gitu ya. Nah, itu satu contoh bahwa mati di titik mana kita mati, masing-masing punya nilai tertentunya. Ada beda nilai di situ. Nilai terbaik seseorang, titik terbaik kematian seseorang, kapan saya mati, di mana saya mati, apa penyebab mati, kondisi spiritual saya seperti apa pas saya mati. Nah, itu nilainya berbeda-beda. Yang nilai yang tertinggi, nilai yang terbaik yang harus kita capai, itu adalah yang disebut sebagai al-ajalun musamma. Aduh, ini saya memahami ini dapat dari pelajaran-pelajaran dari tafsir. Ya, saya nggak pernah berani masuk langsung kepada ayat. Saya memahami ini dari tafsir. Itu pun kalau yang menafsiri benar, dan itu pun kalau pemahaman saya terhadap tafsir itu benar. Jadi ini adalah kebenaran yang saya pahami sementara ini, dan masih sangat terbuka ruang lebar untuk direvisi kalau ada kebenaran yang lebih tinggi. Ya, mungkin suatu saat saya merevisi pemahaman ini. Tapi kalau memang ini benar, kayaknya ya mudah-mudahan deh gitu. Nah, kemudian bagaimana dengan ajal yang bukan musamma? Ya, itu tadi. Kalau kita menghindari sebab-sebab buruk kematian, itu kayaknya dalam rangka kita mencari ajal musamma. Kita sadari atau tidak? Kita sudah tahu atau belum? Kita ini tidak ingin mati dalam kondisi yang buruk, gitu ya. Sedang bermaksiat mati, aduh, momen yang kurang baik kan. Terus ada orang yang dia berperang, padahal sadar loh di dalam kondisi perang itu jauh lebih kita lebih mudah memahami bahwa di sana kita akan ketemu sebab-sebab kematian karena banyak peluru berdesing, mungkin ada bom dan sebagainya. Jadi sebab-sebab yang menuju ke akibat kematian kita itu jauh lebih dimungkinkan kalau kita berperang daripada kita di rumah. Nah, kenapa seseorang itu kemudian mau berani dengan niat yang suci meskipun saya mati? Ya. Itu gerakan untuk mendekat kepada ajal musammanya. Ya. Tapi tentu pasti ajal musamma bisa kita dekati tentu pada kondisi-kondisi yang di sana ada nilai-nilai kesucian dan nilai kebenaran. Nah, kalau mau berjihad tapi di dalamnya itu semangatnya itu semangat kemarahan dan dendam, ya, bukan semangat perdamaian dan semangat kebenaran dan keindahan Tuhan, tapi semangatnya adalah dendam antar kelompok, dendam antar agama. Agama mengajarkan kesucian kok, kita kok malah dendam atas nama agama. Masa gitu sih? Masa iya sih? Ajaran agama mengajarkan begitu. Ya, kayaknya semua agama mengajarkan kesucian, mengajarkan kebijakan, mengajarkan penghambaan kepada Tuhan. Ya, yang saya yakini semua ajaran yang dibawa nabi-nabi begitu deh. Kalau ada umatnya, pengikutnya, kemudian ya kalimatnya yang keluar suci, tapi kok pakai arogansi gitu ya. Ya, jadi kalimat takbir dibuat menyakiti orang. Aduh, itu kan paradok ya kayaknya ya. Kali dong. Ya kurang begitu. Jadi karena kita orang-orang seperti saya yang belum bisa memandang masa depan yang tertentu sehingga saya tahu apa penyebab mati terbaik saya, sehingga dengan itu saya bisa mengambil ajal musamma, maka dengan itu saya menuju sebab kematian, saya jemput sebab kematian itu agar saya mendapatkan ajal musamma bagi saya. Ya itu kan saya kalau tahu aja belum.
Nah, saya berusaha mendekatkan kepada kondisi-kondisi sehingga suatu saat saya kedapatan mati, saya ada pada kondisi yang lebih dekat kepada kebenaran dan lebih pada nuansa kesucian, penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat mati, paling tidak lumayan deh mutu mati saya deh gitu. Meskipun nggak harus sampai ajal mutamma kayak gitu. Kita usaha aja. Jadi kalau hati-hati kita sedang maksiat, cepat-cepat jangan maksiat. Nanti jangan-jangan mati di situ, kan? Gitu. Kalau kita pas pada kondisi yang hati kita bersih, penuh dengan maaf, penuh dengan damai, penuh dengan nilai-nilai kesucian Tuhan, kita kan nggak perlu khawatir saat dia harus mati saat itu, kan? Ya gitulah kira-kira. Jadi sebenarnya dalam diri kita sendiri ada dorongan-dorongan kita untuk menuju kepada kematian yang indah. Sebenarnya. Terus Mas Erik, jiwa yang tenang itu yang seperti apa ya Allah? Mungkin bahasa teknisnya disebut sebagai nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Gini aja deh, karena waktunya terbatas ya, mudah-mudahan tidak puas, nanti bisa dilanjut siapa mau ke HPFM seperti biasa. Jiwa yang tenang itu jiwa yang sudah mempunyai budaya tertib terhadap keindahan, budaya tertib. Nafas yang mempunyai budaya tertib terhadap kebenaran dan keindahan. Nafas itu dia berangkat pertamanya liar. Dia maunya menang sendiri, dia maunya benar sendiri, dia maunya semua membantu aku, gitu ya, egoistis. Ya, ya gitu lah, kayak seperti anak-anak coba gitu ya. Semua inginnya aku, mainan temennya ini aku suka ini. Dia nggak peduli merugikan orang lain, yang penting aku seneng. Nah, nafas itu bisa dididik oleh kebenaran-kebenaran, oleh akal kita, oleh nurani kita. Nafas itu bisa kita didik. Dari tadinya menjadi sangat liar, kita bisa taklukkan, dan kalau kita bisa duduk sebagai pawangnya, maka kemudian kita bisa didik, setelah dia mengenal budaya kebenaran dan keindahan, maka nafas itu akan menjadi satu potensi yang sangat besar. Sehingga kita mempunyai satu kekuatan kehendak yang luar biasa. Kita mempunyai satu kekuatan tekad yang luar biasa. Gitu ya. Saya menyaksikan sebuah fenomena yang luar biasa. Itu apalagi dia sekedar disakiti, apalagi sekedar dicemooh, apalagi sekedar saya bayangkan meskipun dibunuh 1000 kali pun dia tetap akan teguh kepada keyakinannya. Itu sebuah fenomena yang luar biasa yang saya dapati. Ada ya, kayak gitu ya. Ya, itu karena kekuatan iman. Seperti misalnya, bagaimana kita bayangkan ya, Nabi Ibrahim alaihissalam hanya dengan sebuah mimpi, tapi begitu yakin dia bahwa ini perintah Tuhan, dan dia perintah itu untuk menyembelih anaknya. Gimana coba? Kalau kita hidup di zaman itu kira-kira gimana? Ini ada orang mengaku wakil Tuhan, mengaku Rasul, tapi dia ingin membunuh anaknya. Kira-kira kita kalau hidup di situ itu gimana? Ini fenomena apa ini? Mana ada orang utusan Tuhan memberikan contoh kayak gitu, orang gile kali itu, anaknya sendiri mau dibunuh lagi, katanya berdasarkan wahyu. Wahyu apaan? Kali gitu ya. Tapi kalau kita sekarang belajar, enak kita belajar tentang Nabiullah Ibrahim, karena kita sudah tahu hikmah-hikmahnya, kita sudah tahu rangkaian dari sini itu maksudnya Allah mau dibawa menuju ke sana. Ini merupakan satu drama tauladan bagi orang-orang setelahnya. Kita bisa menghubungkan itu. Kita hidup kita di sini. Nabi Ibrahim jauh di sono. Simbol-simbolnya kita sudah dapat. Coba kalau kita hidup di zaman itu. Kita kira-kira jadi penentangnya atau pengikutnya ya. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, pergulatan antara nafas dan akal itu manakala nafas mau dikelola oleh akalnya, apalagi akal yang sudah bersentuh terhadap kebesaran Allah, maka Allah yang akan mendominasi di dalam nafasnya, sehingga nafas itu disebut sebagai nafas yang mutmainnah. Nafas
yang gak neko-neko, nafas yang sudah tenang, nafas yang dia menjadi nafas yang sangat indah tapi berpotensi luar biasa besar. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih kepada Mas Ibrahim ya. Baik. Dan 2 SMS, waktu tinggal beberapa. Halo Mas Ibrahim. Ya Siwo. Bisa waktunya ditambah? Iya, silakan Siwo. Ada 5 jam gitu? Iya. 12 jam mungkin Siwo. Monggo Siwo. Mas Budi halo ya. Apa beda Al-Quran dengan Mushaf Al-Quran? Aduh. Ya, mudah-mudahan ada manfaat aja deh. Al-Quran adalah wahyu. Wahyu dari Allah, firman dari Allah yang melalui malaikat Jibril. Itu kan, kita tahu kan? Itu wahyu. Nah, kalau mushaf Al-Quran itu ayat-ayat redaksional dari wahyu yang ditulis pada lepah kurma, pada macam-macam lah. Mungkin waktu itu teknologi kertas belum sampai seperti sekarang ini ya. Walhasil kemudian ada upaya pengkodifikasian, pengkitaban pada periode Osmaniyah itu, sehingga di sana ada penyeragaman Mushaf Al-Quran. Nah, apa yang kita bisa beda esensinya antara Al-Quran dengan Mushaf Al-Quran? Sepanjang yang saya tahu, Al-Quran itu merupakan kebenaran-kebenaran mutlak yang itu disebut sebagai wahyu Tuhan, firman Tuhan, kalamullah. Jadi berupa nilai isi, nilai kebenaran mutlak. Gitu ya. Kalau Mushaf Al-Quran, kalimat-kalimat yang kalau kita mampu menyelam di balik kalimat-kalimat itu, kita akan mendapatkan nilai-nilai yang mendekat kepada wahyu tadi. Tetapi kalau kita salah masuk ke menyelam di balik redaksional kalimat wahyu yang tertulis di mushaf itu, kita juga bisa pemahaman kita tidak mendekat kepada makna sesuai wahyu, bisa jadi menjauh. Makanya untuk menafsiri ayat itu tidak terbuka kepada semua orang, tetapi harus memenuhi mekanisme tertib aturannya. Kalau kita nggak pandai sastra ya, jangan masuk kepada ayat-ayat yang sastra. Kita bisa kacau itu. Kita tidak memaknai puisinya Rendra dengan nilai-nilai sastra. Ya itu nanti sastranya, tulisannya, puisinya Mas Rendra bisa dimaknakan, bisa kacau balau. Kalau tidak dimaknai dengan cara pandang atau perspektif atau kaidah-kaidah yang sesuai dengan itu, kayaknya begitu ya. Jadi masuk ayat kayaknya nggak mudah deh. Apalagi tentang ayat mutasyabih. Itu sangat tidak terbuka kepada semua orang karena butuh satu kesesuaian, butuh adanya tingkat-tingkat kesucian tertentu untuk bisa membedah yang namanya ayat-ayat mutasyabih. Jadi kayaknya intinya bahwa Al-Quran itu wahyu. Kalau mushaf Al-Quran adalah kalimat-kalimat wahyu yang menjadi simbol, menjadi lambang, menjadi jembatan untuk cara kita masuk, untuk menyelam, terbang, memahami apa yang dimaksud oleh wahyu. Jadi mushaf Al-Quran, katakanlah itu merupakan pintu gerbang masuk ke nilai-nilai wahyu. Bukan berarti mushaf Al-Quran itu sendiri wahyu. Ya bukan, itu kan kalimat-kalimat agar kita bisa ke sana masuk melalui kalimat-kalimat itu. Ya, jadi wahyu bukan tulisan kan? Wahyu itu satu kebenaran spiritual yang sangat tinggi, itu wahyu. Kalau mushaf kan tulisan yang ada dalam kertas. Ya, kita bisa bedakan. Tetapi karena tulisan itu merupakan lambang, merupakan simbol, merupakan pintu gerbang agar kita bisa masuk kepada nilai-nilai wahyu yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya itu sangat terkait. Kayaknya
bisa didekati kecuali dengan kesucian. Ya. Terus ada madaniyah, ada makiyah. Singkat saja kurang lebih begini. Wahyu-wahyu yang nanti disebut dengan Al-Quran yang turun di saat Rasulullah masih ada di periode Mekah, ya, itu disebut ayat-ayat yang makiyah. Ada juga nanti surat-surat yang turun di Makkah pada saat Rasulullah belum berhijrah kan di Makkah. Itu disebut sebagai surat-surat makiyah. Dan setelah Rasulullah berhijrah ke Madinah dan mendapatkan wahyu, ayatnya disebut ayat Madaniyah, atau kalau surat disebut surat Madaniyah. Jadi ini kita melihat klasifikasi turunnya wahyu berdasarkan masa dan di tempat mana diterima oleh Rasulullah. Ada yang diterima di waktu Rasulullah di Makkah, namanya Makiyah. Ada yang diterima waktu Rasulullah di Madinah, namanya Madaniyah. Kayaknya gitu. Dan terakhir, Mas Kusno ini sampaikan dariku walau satu ayat. Yang pertama yang saya pahami itu adalah salah satu kalimat dari hadis. Ya. Hadis itu catatan tentang kehidupan Rasul, catatan sejarah riwayat tentang sunnah Rasul. Ya. Jadi hadis itu berusaha ingin menyingkat sunnah Rasul. Salah satu hadis itu merekam bahwa Rasulullah pernah bersabda, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Kayaknya bahasa aslinya begini, ya. Kayaknya sih, mudah-mudahan kalau nggak benar dibenarin ya. Balighu anni walau ayat. Maksud saya bahwa ini hadis, bukan ayat, ya. Hadis, jadi ucapan Rasul, tapi yang bukan ayat. Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Yang dipertanyakan dariku itu siapa? Ya, karena ini yang mengucapkan itu Rasul, berarti dari Rasul. Ya, walau satu ayat. Nah, satu ayat itu apa? Kalau tadi kan kita sudah bicarakan antara wahyu dengan mushaf, antara Quran dengan mushaf Al-Quran. Loh. Nah, kalau dalam mushaf Al-Quran yang disebut satu ayat, ya Bismillahirrahmanirrahim, itu satu ayat. Tetapi kalau kita pandang dalam wahyu, Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu simbol, salah satu lambang, salah satu pintu untuk masuk kepada nilai-nilai yang dikandung dengan makna yang bertingkat-tingkat bertahap-tahap yang dikandung di balik kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kayaknya ini bisa untuk membedakan ya. Kalau satu ayat, apa maksudnya satu ayat? Kalau satu ayat itu kita kaitkan dengan mushaf Al-Quran, wah anak saya sudah hafal beratus-ratus ayat. Nah, kalau ayat dipandang dari kaitannya dengan mushaf. Tapi kalau ayat dimaknakan keterkaitannya dengan wahyu, waduh, satu ayat mas, satu ayat. Berarti kita mengetahui satu realitas wahyu, dan wahyu itu ilmu kemutlakan kebenaran yang sumbernya dari Allah, mungkin jauh dibawa oleh malaikat Jibril. Itu nilai kebenaran spiritual yang amat tinggi. Ya, itu kalau satu ayat kita kaitkan dengan wahyu, bukan mushaf. Kalau mushaf satu ayat gampang. Bismillahirrahmanirrahim satu ayat, Alif Lam Mim satu ayat, Qaf satu ayat, Yasin, Nun satu ayat. Nah, tapi itu namanya kalau kita katakan satu ayat itu Bismillahirrahmanirrahim satu ayat, ya itu kan baru kalimat redaksional ayatnya. Nah, kalau nilai wahyunya, ya, satu ayat itu bagaimana ya? Belum tentu loh seorang profesor itu bisa memahami satu ayat kalau tidak dengan kesucian, karena keprofesoran seseorang itu kan kaitannya dengan intelektualitas.
Tapi intelektualitas kalau tidak diikuti dengan spiritual yang suci, nggak bisa menyentuh hatta seperempat ayat, apalagi seperempat ayat. Seperseribu ayat juga nggak bisa, karena ayat itu dalam makna wahyu itu sebuah kesucian yang tidak bisa didekati dengan kekotoran. Jadi meskipun seseorang disebut jenius, profesornya luar biasa, tapi kalau pribadinya tidak suci, nggak bisa menyentuh nilai wahyu. Gitu kan, ya. Jadi wahyu hanya bisa didekati dengan kesucian. Meskipun orang sederhana, orang miskin lagi, teraniaya, tapi dia punya jiwa yang bersih. Dia tidak punya iri dengki, tidak punya hal-hal yang terkait dengan kemusyrikan, dan dia selalu patuh kepada yang maha benar sesuai kadar ilmunya yang sederhana itu, sehingga jiwanya disebut suci. Oh, ada yang ngajari tentang wahyu, gitu tadi. Jadi modal untuk bisa menyentuh wahyu itu kesucian, bukan semata-mata kepandaian. Kepandaian bisa mendukung, iya, tapi kepandaian juga bisa mencegah. Itu ya, dia sebagai alat. Kalau seperti kalau kita punya pisau, kalau nggak hati-hati ya melukai diri kita sendiri. Kayaknya begitu tentang ayat. Jadi dariku itu maksudnya apa, dan satu ayat maksudnya apa. Sepanjang yang saya pahami seperti itu. Light audience dan kepada staf light audience, maaf ini waktunya kan tadi katanya tambah 5 jam. 12 jam sih, Bu. 12 jam. 12 jam. Pagi. Mudahan ya. Monggo sih, Bu. Kita insya Allah ketemu lagi minggu depan semua ya. Ya, light audience seluruhnya. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, beserta seluruh staf dan keluarga besar Light FM. Terima kasih, mohon maaf. Semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran. Amin. Dan berkah dalam penghambaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwa Agus Hidayat dan Light Audience. Dengan demikian beri sudah cara berproses menuju kesejahteraan diri di hari ini Kamis tanggal 8